Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Sekte. Saat mendekati gunung, Chen Ping menemukan dua karakter besar terukir di Gunung Pedang. Chen Ping melihat bahwa Yun Wuya juga tidak tahu, jadi dia berencana untuk pergi dan melihatnya. Master Hu, Anda tunggu di sini. Saya akan mengikuti Master Sekte Yun untuk melihatnya. Chen Ping berkata kepada Hu Maxi. Chen Ping, Anda harus berhati-hati, menurut saya gunung itu aneh, dan sepertinya ada niat pedang yang melonjak. Hu Maxi mengingatkan Chen Ping. Chen Ping mengangguk, lalu terbang bersama Yun Wuya. Jaraknya ratusan mil, dan keduanya tiba dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Tadi karena jaraknya terlalu jauh, dia hanya bisa melihat gunungnya, tetapi dia tidak menemukan kata-kata di atasnya. Sekarang melihat dua kata ini, Chen Ping tercengang. Yun Wuya juga mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Sekte Pedang, mengapa saya belum pernah mendengarnya? Ada ribuan sekte di tiga surga, jika tidak puluhan ribu. Anda tidak tahu semua sekte. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menatap gunung itu. Dari jarak dekat, itu memberi orang rasa penindasan yang kuat. Terutama perasaan itu, momentum itu, seperti gelombang yang melonjak, satu gelombang demi gelombang, tampaknya menghancurkan segalanya. Selesai, Chen Ping mengikuti Yun Wuya ke tanah, berjalan ke dasar gunung, melihat ke atas, dan tidak bisa melihat puncaknya sama sekali. Tanda seru, berdiri di tanah, rasa penindasan itu bahkan lebih kuat, dan tampaknya kedua orang itu kesulitan bernapas. Dan gunung di depan mereka selalu terasa seperti akan runtuh. Tuan Chen, ini, tekanan di sini sangat kuat. Yun Wuya kesulitan bernapas dan kakinya gemetar. Sekarang dia bahkan tidak melihat sosok Sekte Pedang, tetapi dia takut dengan momentum gunung dan gemetar di sekujur tubuhnya. Sepertinya kekuatan Sekte Pedang pasti berkali-kali lipat lebih kuat daripada Sekte King Yun. Mampu berlatih di sini dan menghadapi tekanan gunung setiap hari adalah latihan yang bagus untuk pikiran. Tempat ini agak tidak biasa, kata Chen Ping. Tuan Chen, mengapa kita tidak pergi? Sepertinya tidak ada napas kehidupan di sini. Mungkin ini adalah tempat sekte yang telah hancur sejak lama, kata Yun Wuya. Karena kita sudah di sini, kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Jangan takut, kita akan melihatnya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melompat. Yun Wuya tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan mengikuti. Ketika keduanya sampai di belakang gunung, ada aula bobrok di lereng bukit. Aula itu sangat besar, seluas ratusan lapangan sepak bola. Tetapi banyak bagian aula itu telah runtuh, seolah runtuh secara alami akibat tidak diperbaiki selama bertahun-tahun. Niat pedang yang begitu kuat, apakah ada orang lain di aula ini? Chen Ping menatap aula dan mengerutkan kening. Tuan Chen, jangan konyol, kenapa aku tidak bisa merasakan napas kehidupan? Yun Wuya juga telah melepaskan indera ketuhanannya sejak lama, tetapi dia tidak mendeteksi keberadaan siapapun. Aku juga tidak merasakannya. Chen Ping sebenarnya tidak merasakan napas siapapun. Ayo pergi dan lihat. Chen Ping pergi ke aula yang bobrok. Yun Wuya mengikutinya, tetapi dia terus melihat sekeliling dengan matanya, sangat waspada. Dia selalu merasa bahwa tempat ini sangat aneh, dan mungkin ada beberapa bahaya. Chen Ping mengikuti Yun Wuya ke depan aula. Mereka berdua sangat kecil di depan aula, tetapi tepat setelah mereka mendarat, beberapa sinar pedang melesat keluar dari aula yang bobrok. Yun Wuya terkejut. Dia tidak menyangka seseorang akan menyerangnya secara tiba-tiba. Dia hendak melawan, tetapi ditarik oleh Chen Ping. Jangan bergerak. Chen Ping menarik Yun Wuya dan berdiri diam tanpa mengaktifkan pertahanan apapun. Ketika sinar pedang ini datang di depan Chen Ping dan yang lainnya, mereka berhenti seolah-olah seseorang mengendalikan mereka, dan kemudian semuanya hancur. Deru sinar pedang yang pecah masih bergema di telinga,
dan sinar pedang emas lainnya membubung ke langit di aula, membelah langit yang suram. Sinar pedang tiba-tiba meledak di udara, berubah menjadi ribuan sinar pedang yang padat, menyapu ke arah Chen Ping dan Yun Wuya seperti hujan deras. Mata Chen Ping tajam, dan dia menghunus pedang pembunuh naga tanpa ragu-ragu, dan tubuh pedang itu bersinar dengan cahaya dingin. Dia berteriak keras, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir liar. Ketika dia melambaikan tangannya, ribuan sinar pedang juga ditembakkan. Kedua badai sinar pedang bertabrakan dengan keras, dan dalam sekejap, seluruh dunia tampak diselimuti cahaya yang menyilaukan, dan fluktuasi energi yang kuat menyebar liar di sekitar titik tabrakan. Kerikil di tanah tersapu oleh gelombang udara yang kuat, terbang dan berputar-putar di udara, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Setelah tabrakan singkat dan dahsyat, semua sinar pedang menghilang, hanya menyisakan kekacauan. Chen Ping sama sekali tidak ragu, dan bergegas masuk ke aula bersama Yun Wuya. Namun, ketika mereka melangkah masuk ke aula, mereka mendapati aula itu kosong. Kecuali dinding yang rusak, tidak ada seorang pun yang terlihat. Bagaimana ini mungkin? Formasi 10.000 pedang tadi begitu kuat, bagaimana mungkin tidak ada seorang pun? Yun Wuya terkejut, dan suaranya dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan yang tidak dapat disembunyikan. Chen Ping mengerutkan kening, matanya penuh kewaspadaan, dan berkata perlahan, pasti ada seseorang yang mengendalikannya secara rahasia, tetapi kami belum menemukannya. Manusia batu itu berdiri di sana dengan tenang dengan pedang kuno di tangannya, seolah-olah dia telah berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia berbicara, dia menyebarkan kesadarannya dengan seluruh kekuatannya, mencoba menemukan jejak pria misterius itu. Tepat saat kesadaran Chen Ping mengembara, dia tiba-tiba menemukan seorang manusia batu di kedalaman aula. Manusia batu itu ditutupi dengan jejak waktu, dengan permukaan yang tidak rata dan retakan yang bersilangan, tetapi pedang di tangannya memancarkan cahaya redup, seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas. Jantung Chen Ping bergerak, dan dia menyelimuti manusia batu itu dengan kesadarannya. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Manusia batu, yang tidak bergerak, tiba-tiba hidup kembali, dan cahaya tajam melintas di matanya, dan pedang di tangannya menusuk ke arah Chen Ping seperti kilat. Chen Ping bereaksi sangat cepat dan segera menangkis dengan pedangnya. Terdengar ledakan keras, dan percikan api beterbangan di mana-mana. Chen Ping hanya merasakan kekuatan besar yang datang dari pedang, yang membuat lengannya mati rasa. Dia terkejut di dalam hatinya, dan kekuatan manusia batu ini jauh melampaui imajinasinya. Membunuh. Serangan manusia batu itu terus berlanjut, dan keterampilan pedangnya tidak dapat diprediksi. Setiap pedang membawa niat pedang yang tajam, seolah-olah ingin membunuh Chen Ping sepenuhnya. Chen Ping membalas dengan seluruh kekuatannya, dan pedang pembunuh naga terbang ke atas dan ke bawah di tangannya, menampilkan berbagai keterampilan pedang yang luar biasa. Namun, manusia batu itu terlalu kuat, dan Chen Ping secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Manusia batu itu tiba-tiba meningkatkan kecepatan serangannya, dan bayangan pedang itu begitu berat sehingga menyilaukan. Chen Ping tidak berhati-hati, dan manusia batu itu meninggalkan beberapa luka kecil di tubuhnya. Darah keluar dan mengecat pakaiannya merah. Chen Ping terkejut. Tubuhnya telah marah berkali-kali dan sangat kuat. Tanpa diduga, dia mudah terluka oleh orang batu ini. Yun Wuya ingin menonton dari samping, ingin maju untuk membantu, tetapi dia takut kekuatannya akan terlalu lemah, yang akan menyebabkan masalah bagi Chen Ping. Dia hanya bisa menghibur dengan cemas dari samping, sementara dengan waspada mengamati situasi di sekitarnya untuk mencegah bahaya lain muncul. Chen Ping mengambil napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk menenangkan pikirannya. Dia tahu bahwa jika ini berlanjut, dia pasti akan mati dan dia harus membuat solusi. Sambil menghindari serangan orang batu itu, dia dengan hati-hati mengamati rutinitas pendekar pedang pria itu. Potong. Namun,
Ketika pedang pembunuh naga menusuk manusia batu itu, raut wajah Chen Ping langsung berubah, karena ia mendapati bahwa pedang itu tidak dapat menembus manusia batu itu. Anda tahu, pedang pembunuh naga adalah pedang spiritual, yang dapat memotong besi seperti lumpur, apalagi batu, tetapi sekarang, pedang pembunuh naga tidak dapat melukai manusia batu itu. Tepat ketika Chen Ping terkejut, pedang di tangan manusia batu itu tiba-tiba menusuk ke arah perut Chen Ping. Chen Ping menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya dan dengan cepat mundur, berusaha menghindari pedang itu. Namun, kecepatan manusia batu itu tiba-tiba meningkat. Engah, ketika Chen Ping mundur puluhan kaki, ia mendapati bahwa ada luka di dadanya. Meskipun tidak fatal, darah terus mengalir keluar. Sial, apa-apaan ini? Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia jelas tak terkalahkan di surga ketiga, mengapa ia bahkan tidak dapat menghadapi manusia batu sekarang? Apakah manusia batu ini dikendalikan oleh seseorang, atau apakah dia memiliki kesadaran yang mandiri? Wajah Chen Ping penuh dengan kesungguhan, dan dia tidak berani ceroboh. Manusia batu itu sangat cepat tadi. Jika Chen Ping lebih lambat, dia akan langsung tertusuk oleh pedang itu. Teknik pedang 9 bayangan. Chen Ping hanya bisa menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Saat bertarung dengan lawan, teknik pedang 9 bayangan adalah yang paling berguna. Lagi pula, itu setara dengan memiliki lebih banyak pembantu. Diiringi dengan kemunculan klon, 8 Chen Ping yang identik mengelilingi manusia batu itu. Menghadapi semua ini, manusia batu itu tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia batu, tanpa emosi, dan bahkan lebih sedikit rasa takut. Tepat ketika 8 sosok Chen Ping melancarkan serangan, manusia batu itu tiba-tiba mengubah metode serangannya. Teknik pedangnya menjadi lebih aneh, dan niat pedangnya menjadi lebih ganas. Chen Ping merasa seolah-olah dia berada di lautan pedang, dikelilingi oleh bayangan pedang manusia batu, tanpa tempat untuk bersembunyi. Tanda seru, Chen Ping sangat bingung. Bahkan jika dia menggunakan teknik pedang 9 bayangan, manusia batu itu masih bisa menemukan cara untuk mematahkannya. Chen Ping baru berusia 8 tahun saat ini, dan manusia batu itu tampaknya ada di seluruh aula. Setiap saat, setiap detik, setiap tempat, pedang manusia batu itu harus menusuk. Pada saat ini, Chen Ping sedikit bingung. Meskipun dia memiliki klon, setiap klon kelelahan. Mengapa orang ini selalu bisa menahanku? Chen Ping tidak punya pilihan selain mengambil kembali klon itu, jika tidak, kekuatannya tidak akan bertahan lama, lagi pula, kekuatan yang digunakan oleh klon itu berasal dari tubuh Chen Ping. Aku akan melawanmu. Setelah mengambil kembali klon itu, Chen Ping berteriak, dan energi pedang yang besar menyapu ke arah manusia batu itu. Kemanapun dia lewat, udara terkoyak, membuat suara siulan yang tajam. Manusia batu itu merasakan energi pedang yang kuat ini dan segera mengayunkan pedangnya untuk menghadapinya. Boom! Dengan suara keras, gelombang energi yang dahsyat meledak di aula. Chen Ping terguncang oleh gelombang energi itu dan terlempar ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah. Chen Ping berjuang untuk berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya penuh tekad. Dia bergegas menuju manusia batu itu lagi, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya semakin cepat, dengan energi pedang yang mengalir liar. Pria itu tidak mau kalah, dan pedang di tangannya juga menari dengan erat, dan dia memulai pertarungan sengit dengan Chen Ping. Dalam sekejap mata, 100 gerakan dilakukan, dan Chen Ping mundur dengan terengah-engah. Tidak ada lagi pertarungan, bisakah kamu istirahat dulu? Kata Chen Ping dengan napas berat. Bagaimanapun, kekuatan dan napas dalam tubuh Chen Ping tidak dapat mendukungnya untuk terus bertarung. Namun, manusia batu itu tidak takut. Bagaimanapun, manusia batu bukanlah makhluk hidup, dan dia tidak tahu bagaimana menjadi lelah. Saat Chen Ping selesai berbicara, manusia batu itu benar-benar berhenti dan berdiri di samping tanpa bergerak. Melihat ini,
Chen Ping langsung senang, dan buru-buru mengeluarkan sejumlah besar pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan putus asa. Hanya dengan cara ini dia bisa pulih secepat mungkin. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Yun Wuya berjalan mengitari manusia batu dan mendatangi Chen Ping. Saya baik-baik saja, manusia batu ini benar-benar jahat. Chen Ping menarik napas panjang dan mengutuk.